Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Hedi G di channel TV Tekno. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan membagikan APK Gcam terbaru dan mereviewnya juga, yaitu APK Gcam dari model yang cukup populer dari Burial, yaitu sudah merilis versi 11. Ini adalah kelanjutan dari versi-versi yang sebelumnya yang saya sudah review, yaitu versi 9.2 dan versi 10. Yang mana untuk Gcam ini masih menggunakan based on Google Kamera 7.3 yang pastinya banyak support di handphone Android yang terbaru saat ini yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2API. Oke, seperti apakah performa Gcam Burial versi 11 ini? Langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang tertarik ingin mencoba APK Gcam dari Burial yang terbaru saat ini, untuk link download APK-nya saya sudah sediakan beserta dengan file konfigurasi ya teman-teman. Untuk tutorialnya saya akan bagikan semua. Oke, setelah kalian download untuk bahan APK-nya, kalian bisa install seperti biasa. Yang tentunya untuk APK ini bisa diinstal pada handphone Android Pie ke atas. Setelah terinstall pada handphone kalian, jangan lupa dulu teman-teman agar mengecek untuk di bagian data Gcam-nya dengan cara seperti ini. Tap di icon Gcam Burial, lalu pilih info aplikasi. Ini saya tunjukkan pada teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam atau baru menyimak pada channel ini ya untuk tutorial Gcam. Silahkan hapus datanya. Ini tujuannya agar tidak terjadi konflik data dengan sebelumnya yang kalian install ya teman-teman. Oke, setelah dilakukan clear data tadi, buka Gcam Burialnya seperti biasa, lalu persetujui semua untuk perizinannya. Dan untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman. Gcam ini kalian bisa langsung gunakan seperti biasa. Dan sebelumnya saya mau kasih info untuk di default pengaturannya di Gcam Burial 11. Ini untuk pengambilan gambarnya untuk hasilnya ini agak pucat ya teman. Jadi kurang saturasi menurut saya ya. Jadi untuk mengatasinya apabila teman-teman mengalami hal yang sama pada Redmi Note 9 Pro, tinggal kalian aktifkan untuk Google Auto Overlay-nya di bagian opsi. Dan selanjutnya kalian bisa setting untuk mengaktifkan fitur-fitur tambahannya pada Gcam Burial ini atau bisa menerapkan file konfigurasi dari saya. Oke, pertama kita masuk dulu bagian setting. Apabila kalian tidak ingin menggunakan file konfigurasi, tidak masalah. Untuk di setting ini, Gcam ini sudah mendukung untuk pengaturan live feature. Dimana pengaturan live feature ini kalian bisa atur seperti saturasi, ketajaman warna, di noise. Dan sayangnya di pengatur ini tidak support di Redmi Note 9 Pro ya. Karena pas di setting juga tidak ngaruh untuk hasil fotonya. Oke, selanjutnya masih di bagian pengaturan foto, kalian buka fokus setting. Di fokus setting ini untuk hide AF data bisa di nonaktifkan atau diaktifkan juga bisa sesuai selera. Selanjutnya untuk manual focus leader, di sini untuk disable reset AF bisa dicentang atau diaktifkan. Dan untuk manual focus leader kalian bisa aktifkan. Dan di bagian bawah ini teman-teman bisa aktifkan semua ya teman, seperti ini. Dari pengaturan back kamera dan front kamera. Oke, kalau sudah kita ke pengaturan umum ya teman. Di pengaturan umum simpan selfie sebagai dipertinjau bisa diaktifkan ini agar hasil front kameranya tidak terbalik ya teman. Selanjutnya untuk jenis petak bisa dinonaktifkan atau diaktifkan sesuai selera. Selanjutnya untuk akses jangan ganggu ini juga bisa kalian aktifkan, izinkan akses atau mode jangan ganggunya agar kalian saat menggunakan game ini tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk. Selanjutnya untuk di pengaturan video, di video ini kalian bisa aktifkan untuk resolusi paling tinggi 4K. Apabila support di handphone kalian bisa kalian aktifkan, dan bisa aktifkan juga untuk stabilisasi video dan optical video stabilisasi. Oke, kita beralih ke bagian umum. Di setelan lanjutan kalian bisa buka, kalian bisa aktifkan untuk fitur kontrol HDR plus, disable zoom pada mode portrait bisa diaktifkan. Sekarang kita masuk ke viewfinder button. Nah, di viewfinder button ini kalian bisa aktifkan semua ya, dari exposure, grid type, focus tracking, button low dynamic range, dan ada nonaktif restart yang paling bawah yaitu manual focus leader button. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan auxiliary kamera atau multi lens. Bagian ini teman-teman bisa aktifkan semua ya, telefoto dan wide angle-nya. Kalian bisa aktifkan mana yang berfungsi di handphone kalian. Kalau di Redmi Note 9 Pro sendiri ini support di mode wide angle saja ya teman.
Oke, kalau sudah di setting, teman-teman bisa keluar dari Gcam-nya, tutup di bagian rescan, lalu buka kembali Gcam-nya seperti biasa. Dan ini dia settingan yang sudah diatur tadi, beberapa fitur tambahan tentunya ya teman. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu untuk bagian shortcut button di bagian atas. Ada 5, ada 6 ya teman. Ada exposure, grid type, post processing, dynamic range, focus tracking, dan manual focus. Dimana untuk kegunaan shortcut ini agar kita lebih mudah untuk menggunakan APK Gcam-nya ya teman. Yang terbaru di versi ini ada 2, shortcut button grid type dan focus tracking. Ini dia contohnya di focus tracking, dia akan mengikuti mana yang kita fokuskan. Kalau yang di sudut kiri ini adalah manual focus. Manual focus akan muncul menu sedir di tampilan layar, auto focus akan menghilangkannya teman. Dan ini adalah multi lens ultra wide angle di Redmi Note 9 Pro, ini support kalau telefotonya itu terjadi FC ya teman. Oke, selanjutnya saya akan langsung bagikan tutorial cara penerapan file konfigurasi. Untuk caranya kalian bisa masuk ke setelan Gcam, scroll ke bawah, cari pengaturan konfigurasi, ketuk. Lalu kalian bisa pilih di bagian save, ketuk aja seperti ini, tap di kolom, kasih nama apa aja, lalu pilih save. Ini tujuannya hanya membentuk folder ya di file manager, yaitu folder Gcam dan config 7 untuk menempatkan file konfigurasi yang nanti kalian download. Oke, kalau tahap ini sudah selesai, silakan download file konfigurasi yang saya sudah sediakan. Linknya di deskripsi, ada dari saya dan dari official Burial. Dari Burial tampilannya seperti ini, kalian klik ya dalam browsernya, scroll ke arah bawah, nanti ada beberapa nama device, ada 3 ya, OnePlus 8, Mi 10 Lite, dan Mi Note 10 Lite. Untuk mendownload file konfigurasi, tap di kolom seperti ini. Di bawah ada tulisan berwarna biru, tinggal klik nanti akan mendownload. Setelah itu, pergi ke file manager, cari file konfigurasi, pilih, pindahkan ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder yang sudah dibentuk tadi bernama Gcam. Oke, ini dia folder Gcam, kalian buka lagi folder config 7. Kemudian langsung kalian tempelkan atau pindahkan. Kalau sudah, beralih lagi buka Gcam Burial. Nah, untuk menampilkan pengaturan file konfigurasi, ketuk ya teman 2 kali, muncul pengaturan cost config, tap tanda panah. Setelah itu cari file konfigurasi yang dipindahkan tadi. Setelah itu bisa kalian pilih update untuk menginstal file konfigurasi di Gcam Burial dan selesai. Untuk Gcam-nya kalian bisa gunakan seperti biasa. Oke, selanjutnya kita langsung lihat aja untuk performanya sama-sama. Yang pertama, untuk kamera utama bisa digunakan dengan baik dan hasilnya seperti ini ya, dengan menggunakan Google Auto White Balance. Menurut saya hasilnya juga sangat bagus, saturasinya tidak berlebihan, dan ini dia perbanding antara stok kamera dan Gcam Burial versi 11, tentunya dengan menggunakan file konfigurasi dari saya ya teman. Hasilnya menurut saya sangat bagus ya. Next, sekarang untuk mode portrait front kamera di Redmi Note 9 Pro bisa dijalankan dengan baik. Hasilnya seperti ini perbandingan dengan stok kamera ya teman. Hasilnya juga bagus, blurnya cakep. Sekarang di mode foto malam, baik itu astrofotografi, kedua fitur ini bisa dijalankan dengan baik ya teman. Dan ini dia hasil lebih jelasnya di mode astrofotografi. Nah, ini dia ya teman, untuk hasil lebih jelasnya di mode astrofotografi, tentunya menggunakan file konfigurasi yang sudah aktif untuk auto white balance-nya. Perbandingannya seperti ini, sangat menonjol di Gcam Burial. Tentunya minim noise ya teman, dan saturasinya juga sangat bagus. Dan perlu diketahui, seperti di Redmi Note 9 Pro, untuk Gcam ini mode foto malam atau astronya untuk hasilnya tidak bisa dilihat di galeri bawaan Gcam ya. Jadi teman-teman bisa cek untuk hasilnya di galeri bawaan handphone. Jadi masih aman digunakan ya teman untuk di astro, baik itu mode foto malam. Selanjutnya untuk di mode video bisa dijalankan dengan baik di Redmi Note 9 Pro. Yang lainnya panorama oke. Selanjutnya foto spears juga oke, bisa dijalankan. Next, sekarang untuk mode selanjutnya slow mo. Nah, untuk di gerak lambat atau slow mo tidak bisa dijalankan ya teman, belum fix. Sekarang yang terakhir itu time lapse.
Untuk timelapse oke, jalan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke. Oke, di setiap bar menu sudah di tester, dan untuk multi lens sendiri Redmi Note 9 Pro saya sudah jelaskan di awal tadi, hanya bisa digunakan mode ultra wide angle. Telefoto seperti ini ya, kamera terhenti, belum work untuk di Gcam Burial. Oke teman-teman, itu dia dari hasil testernya performa Gcam ini. Walaupun ada beberapa bug seperti di mode slow mo dan multi lens telefoto, tapi tidak masalah karena fitur-fitur utamanya bisa dijalankan dengan baik, dan tentunya untuk hasil Gcam ini sangat bagus saat diaktifkan untuk auto white balance nya, terutama di mode malam hari dan astrofotografi. Oke teman-teman, tampaknya cukup sekian dulu untuk review Gcam kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalam.